Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh sehat, pikiran cerdas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah jangan memuji diri sendiri. Mengapa? Firman Tuhan dalam Kejadian 11 ayat 9 mengatakan, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh bacanya di dalam buku Kejadian 11 ayat 9. Ini merupakan kisah Menara Babel. Pada masa inilah penduduk Babel diserahkan atau terpecah ke seluruh dunia. Nah, bagaimana ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Sebuah ilustrasi. Tahukah Anda berapa jumlah bahasa di dunia ini? Ribuan, saudara. Bahasa berbeza membuat manusia terpisah. Bahasa yang sama membuat manusia berkumpul. Untuk boleh memperluaskan perkumpulan dan pergaulan, manusia perlu menguasai lebih dari satu bahasa. Itu sebabnya kita belajar bahasa asing, bukan? Kembali kepada bacaan kita hari ini. Menara Babel adalah asal mulanya keragaman bahasa di dunia. Di sanalah bermulanya bahasa di dunia ini dipecahkan. Sebelum itu, bahasa dan logat manusia hanya satu. Ayat 1. Dalam kesatuan bahasa ini, manusia begitu hebat sehingga bertekad membangun kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Tujuannya apa? Tujuannya mereka inilah mencari nama agar tidak terserak atau terpecah di seluruh bumi. Ayat 4. Dengan demikian, community manusia akan semakin kukuh dipadukan oleh satu bahasa. Inilah pemikiran mereka pada waktu itu. Tetapi Tuhan rupanya mempunyai rencana lain. Tuhan bermaksud menyebarkan manusia ke seluruh penjuru bumi, bukan mengumpulkan mereka di satu tempat. Sesuai dengan perintah awal kepada manusia, Kejadian 1:28. Bagaimana caranya? Dengan memporak-porandakan kesatuan bahasa. Orang yang tidak sebahasa tidak akan menyatu. Penyebaran pun mulai terjadi. Mereka terserak, terpecah dari situ ke seluruh penjuru bumi dan berhenti mendirikan kota itu. Ayat 8. Saudara, apa pengajaran untuk kita? Apa penerapan? Nah saudara, Tuhan menentang kecenderungan manusia untuk memusatkan diri kepada kekuatannya sendiri. Fokus manusia dalam memupuk kejayaan dan mencari nama bagi diri sendiri tidak selari atau tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Coba kita tanya diri kita, siapakah atau apakah yang paling menggerakkan setiap karya atau kejayaan kita? Tuhan atau nama diri sendiri? Kejayaan Tuhan atau kejayaan kita sendiri? Kiranya saudara, kisah Menara Babel dapat menjadi peringatan kepada kita untuk terus memuliakan Tuhan sahaja. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa setiap tindakan kerja kejayaan kita bukan untuk memuliakan diri sendiri, melainkan untuk memuliakan Tuhan dan kebenaran Tuhan sahaja. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Dia memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan untuk terus setia memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sihat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pagi ini dan mengingatkan kami untuk terus hanya memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.